Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Untuk pembahasan kita kali ini dalam manajemen keuangan, kita masuk pada kinerja perusahaan, di mana dalam kinerja perusahaan ini bahasanya terkait pada solvabilitas dan rentabilitas perusahaan ya, di part ketiga. Baik, diharapkan nanti setelah membahas ini dari teman-teman semuanya ini bisa memahami dari pengertian modal aktif dan pasif, kemudian mampu menghitung dan menjelaskan terkait pada struktur kekayaan, finansial atau struktur modal, dan kinerja perusahaan. Nah, di dalam kinerja perusahaan ini ada tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Untuk di awal ini kita mulai pada solvabilitas ya, karena kemarin likuiditas sudah ada bahasan sedikit di pertemuan sebelumnya ya. Untuk solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila nanti sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasikan ya. Segala kewajiban finansial ini dalam bentuk jangka panjang ya. Untuk solvabilitas suatu perusahaan juga ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah aktiva atau total asetnya di suatu pihak dengan jumlah hutang di lain pihak ya. Nah, suatu perusahaan ini juga yang solvable itu berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya ya. Nah, ini ada contoh perusahaan ya. Ini ada neracanya PT Langgeng Jaya ya, dimana untuk jumlah aktivanya itu 40.000 ya. Kemudian hutangnya itu ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kalau di total itu ada 20.000 ya. Nah, itu solvabilitasnya bisa dihitung jadi 40.000 dibagi 20.000 atau sama dengan 2 atau 200%. Jadi setiap 1 rupiah total hutang dijamin oleh 2 rupiah total aset. Begitu ya. Nah, ini kita ketahui dulu bagaimana hubungan likuiditas dengan solvabilitas ya. Dalam hubungannya antara likuiditas dan solvabilitas ini ada 4 kemungkinan yang dapat dialami oleh perusahaan, diantaranya terkait pada perusahaan yang liquid tetapi insolvable, kemudian perusahaan yang liquid dan solvable ya, kemudian yang ketiga perusahaan yang solvable tetapi liquid ya, yang terakhir perusahaan insolvable dan liquid. Baik perusahaan yang insolvable maupun yang illiquid, kedua-duanya pada suatu waktu akan menghadapi kesukaran finansial ya, yaitu pada waktu tiba saatnya untuk memenuhi kewajibannya. Nah, untuk perusahaan yang insolvable tetapi liquid, ini tidak segera dalam keadaan kesukaran finansialnya ya, tetapi perusahaan tersebut yang illiquid akan segera dalam kesukaran karena segera menghadapi tagihan-tagihan dari krediturnya. Nah, untuk perusahaan yang insolvable tetapi liquid ini masih dapat bekerja dengan baik ya, karena sementara itu ia masih mempunyai waktu atau untuk memperbaikinya dari solvabilitas perusahaannya ya. Tetapi apabila perusahaannya tidak berhasil, ini pada akhirnya perusahaan tersebut akan menghadapi kesukaran juga begitu. Balik lagi, untuk tingkat solvabilitas ini ya dapat dipertinggi dengan cara seperti apa? Yang pertama, bisa juga dengan menambah aktiva ya tanpa menambah hutangnya, atau menambah aktiva relatif tapi lebih besar daripada tambahan hutangnya ya. Kemudian bisa dengan apa lagi caranya? Contohnya juga bisa dengan mengurangi hutang tanpa mengurangi aktiva ya, atau bisa juga dengan mengurangi hutang relatif lebih besar daripada berkurangnya aktiva begitu ya. Berikutnya ke dalam rentabilitas. Di dalam rentabilitas ini yaitu pada perbandingan antara laba dengan aset atau modal
yang menghasilkan laba ya. Untuk rentabilitas ini, suatu perusahaan biasanya menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba itu sendiri. Dengan kata lain, rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang ditanamkannya selama periode tertentu, begitu ya. Nah, tingkat rentabilitas ini bisa diukur dengan membandingkan antara laba suatu pihak dengan aktiva di lain pihak ya. Pada umumnya rumusnya itu adalah laba dibagi M dikali 100% atau L per M kali 100%, di mana untuk labanya ini adalah laba yang diperoleh selama periode tertentu. Kemudian untuk modalnya, modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut ya. Nah, caranya seperti apa sih untuk rentabilitas ini atau rentabilitas ekonomi ini ya? Terkait pada rentabilitas ekonomi, perlu kita ketahui bahwa rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ya, dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase begitu ya. Kemudian atau bisa juga dalam pengertiannya kemampuan suatu perusahaan dengan modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba perusahaan ya. Ini rumusnya. Nah, untuk faktor penentu terkait pada rentabilitas ekonomi ini apa aja sih sebenarnya? Yang pertama bisa kita lihat dari profit margin ya. Dalam profit margin ini itu perbandingan antara net operating income ya dengan net sales-nya ya. Dimana perbandingannya dinyatakan dengan persentase. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa profit margin ini termasuk dalam selisih antara net sales dengan operating expense atau biayanya, harga pokok penjualan ditambah biaya administrasi, ditambah biaya penjualan dan biaya umum gitu ya. Kemudian untuk turnover dari operating asetnya atau tingkat perputaran aktiva usahanya seperti apa? Nah, ini untuk turnover dari operating asetnya, di mana net sales dibagi dengan operating aset dikali dengan 100% ya. Ini dapat dikatakan bahwa profit margin dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besarnya laba usaha dalam hubungannya dengan sales atau penjualan ya. Sedangkan untuk operating asset turnover-nya dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada kecepatan perputarannya ya dari operating asset tersebut dalam suatu periode tertentu gitu. Jadi nanti hasil akhir dari percampuran kedua efisiensi profit ini ya terkait pada efisiensi profit margin dan operating asset turnover-nya itu bisa menentukan tinggi rendahnya earning power itu sendiri ya. Oleh karena itu, karena ini makin tingginya tingkat profit margin atau operating asset turnover masing-masing atau kedua-duanya bisa mengakibatkan naiknya earning power ya. Earning power sama dengan profit margin dikali turn of operating aset itu sendiri. Ini ada contohnya neraca PT Biru ya. Total aktifanya 2 juta, kemudian hutangnya itu 475, ya utang lancar, hutang obligasinya 300.000, berarti untuk total hutangnya itu sebesar 775.000 ya. Gitu. Nah, kita bisa melihat ini juga ada laporan rugi labanya terkait pada PT Biru tadi, di mana untuk penjualan bersihnya 8 juta, HPP-nya 4 juta, jadi laba kotornya sebesar 4 juta ya. Untuk biaya penjualan ada 1 juta,
kemudian biaya ADM dan umum itu 2.520.000, total biaya itu atau total expense 3.520.000. Terkait pada laba bersihnya ya, itu 480.000 dari mana? Dari 4 juta ya dikurangi 3.520.000 atau total biaya ya. Laba kotor dikurangi dengan total biaya itu masuk dalam laba bersih. Untuk bunganya atau pendapatan bunganya 30.000 ya. Itu jadi dikurangi lagi sebesar laba sebelum pajak ya, atau earning before tax itu 450.000 ya. Untuk pajaknya 255.000. Jadi laba bersihnya sebesar 255.000. Nah, ini merupakan bentuk DuPont chart ya. Ini yang bisa membantu perusahaan untuk melakukan analisis laporan keuangan, di mana dalam perhitungannya itu untuk mengukur kinerja perusahaan dilihat dari ROA-nya atau return on asset ya. Untuk mengetahui return on asset itu bagaimana? Dari besaran profit margin dikali dengan asset turnover ya. Untuk profit margin juga bisa dihitung dari net profit dibagi dengan sales, di mana pada net profit itu dari sales dikurangi dengan total cost-nya. Nah, bagaimana dengan perhitungan dari aset turnover-nya? Itu bisa didapatkan dari sales dibagi dengan total asetnya ya. Untuk total aset ada bagiannya bagaimana cara menghitung total aset itu dari current asset ditambah dengan fixed asset ya. Nah, terkait pada cost of goods sold ya, ADM dan general expense-nya ya, itu untuk total cost-nya ya. Nah, untuk yang selling expense juga masuk dalam total cost-nya ya. Begitu. Kalau yang current asset itu dari mana? Dari cash, kemudian account receivable dan inventory. Demikian untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.